Salam damai bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini saya akan membagikan makna cerita perumpamaan yang diambil dari Injil Yohanes bagian kedua. Perumpamaan keempat adalah perumpamaan tentang gandum yang mati dan berbuah. Diambil dari Yohanes 12 ayat 24 sampai 25. Yesus menggunakan perumpamaan ini bahwa biji gandum harus jatuh ke dalam tanah dan mati untuk menghasilkan buah. Ketika biji gandum mati, ia berubah menjadi tumbuhan baru yang berbuah. Jika biji gandum tidak mati, maka tidak tumbuh menjadi tumbuhan baru. Makna dari perumpamaan tersebut, yang pertama, biji gandum melambangkan kehidupan manusia. Di dalam kehidupan ini, manusia diberi pilihan apakah ia mau melakukan kehendak Allah atau mau menyimpang sesuai kehendaknya sendiri. Kehendak Allah agar umatnya mau mematikan hawa nafsu kedagingan, yaitu kenyamanan hidup hanya untuk diri sendiri dan tidak peduli kepada kondisi gereja dan wilayah di mana ia tinggal. Yang kedua adalah perubahan hidup. Setelah ia mematikan keinginan daging, ia mau hidup berbuah dengan mengorbankan hidupnya untuk melayani gereja dan wilayahnya sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Sehingga keselamatan kekal yang ia terima diterima juga oleh keluarga dan orang-orang lain yang dilayani. Yang ketiga adalah transformasi dan pertumbuhan rohani. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, Dia mengerjakan pekerjaannya di dalam diri kita, mengubah kita secara rohani dan menghasilkan buah-buah Roh Kudus di dalam hidup kita, sehingga kita hidup sebagai manusia yang dewasa secara rohani. Yang keempat, buah-buah roh yang nampak di dalam kehidupan seseorang terlihat dari wajahnya dan tindakan serta perilaku ketika ia menghadapi masalah di dalam kehidupan, sehingga buah-buah roh itu muncul dalam bentuk kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, sehingga ia memperoleh hidup yang kekal dan sejati. Hidup yang kekal ditemukan ketika kita mengorbankan hidup kita untuk mengikuti dan melayani Allah dan sesama. Hidup yang sejati adalah hidup yang berarti, bermakna, dan memiliki konsekuensi yang abadi. Sebagai kesimpulan dari perumpamaan ini, bahwa adanya perubahan dan pengorbanan diri kita sebagai lambang rasa syukur kita atas segala pengorbanan Kristus di kayu salib, sehingga kita hidup terus berbuah di dalam melayani Allah dan sesama. Perumpamaan kelima adalah perumpamaan tentang hamba dan tuannya. Diambil dari Yohanes 13 ayat 16-17. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidak lebih besar daripada tuannya, dan seorang pesuruh tidak lebih besar daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu mengetahui semuanya ini, berbahagialah kamu jikalau kamu melakukannya. Ajaran ini menekankan pentingnya kerendahan hati, pelayanan, dan sikap saling melayani di antara pengikut Yesus. Yesus sebagai Tuhan dan Guru mereka memberikan contoh kerendahan hati dengan menyuci kaki para murid-muridnya. Makna dari perumpamaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kerendahan hati. Yesus mengajarkan bahwa seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya. Dia menunjukkan contoh kerendahan hati dengan melayani para muridnya. Kerendahan hati adalah sikap yang dihargai oleh Allah dan menghasilkan berkat dan kebahagiaan. Yang kedua adalah pelayanan saling melayani. Yesus menekankan bahwa seseorang pesuruh tidak lebih besar daripada dia yang mengutusnya. Hal ini mengajarkan bahwa para muridnya juga harus saling melayani dan bekerja sama di dalam pelayanan untuk memuliakan Allah dan membangun kerajaannya. Ketiga, berbahagia dalam melaksanakan ajaran Yesus.
Yesus menyatakan mereka akan berbahagia jika mereka melaksanakan ajaran dan contoh yang diberikannya. Melakukan pelayanan dan saling melayani dengan kerendahan hati membawa sukacita dan kebahagiaan yang sejati, karena kita mengikuti jejaknya dan memuliakan Allah di dalam hidup kita. Sebagai kesimpulan dari perumpamaan ini, bahwa pentingnya kerendahan hati, pelayanan, dan sikap saling melayani di antara pengikut Yesus. Yesus memberi contoh pelayanan dengan mencuci kaki murid-muridnya, dan dia mengajarkan bahwa kerendahan hati dan pelayanan adalah prinsip yang harus dihayati dan dilaksanakan oleh setiap pengikutnya. Melalui sikap ini, kita dapat mencerminkan karakter Kristus dan memuliakan Allah. Perumpamaan yang keenam adalah perumpamaan tentang sang anggur yang benar. Diambil dari Yohanes 15 ayat 1-8. Yesus menceritakan perumpamaan ini untuk menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar dan para pengikutnya adalah sebagai ranting-ranting yang menghasilkan buah. Makna dari perumpamaan ini yang pertama, di dalam perumpamaan ini Yesus menekankan bahwa hanya dengan tetap bersekutu dengannya, pengikutnya akan menghasilkan buah yang melimpah. Dan melalui itu mereka akan memuliakan Bapa, karena Yesus adalah sumber kehidupan dan kekuatan bagi para pengikutnya. Yang kedua, kita sebagai pengikutnya perlu menjaga hubungan yang erat dengan Yesus melalui doa, firman-Nya, dan persekutuan terus-menerus dengannya. Allah sebagai empunya kebun merupakan pemelihara yang memotong ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah dan memotong ranting-ranting yang menghasilkan buah agar menghasilkan lebih banyak buah. Ketiga, ini melibatkan proses penyucian, disiplin, dan pemurnian yang dilakukan Allah di dalam hidup kita, agar kita bisa hidup secara lebih produktif dan menghasilkan buah yang lebih banyak. Yang keempat, ranting-ranting yang tetap terhubung dengannya akan hidup dan menghasilkan buah yang berlimpah. Kita sebagai pengikut Kristus perlu menjaga hubungan yang erat dengan Yesus melalui doa, firman-Nya, dan persekutuan terus-menerus. Buah yang dimaksud adalah buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, kerendahan hati, dan pengendalian diri. Sebagai kesimpulan dari perumpamaan ini, ketika kita terhubung dengan Yesus, Roh Kudus akan bekerja di dalam hidup kita dan menghasilkan buah-buah ini. Menghasilkan buah adalah bukti dari hubungan hidup yang sejati dengan Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.